Saling klaim wilayah perbatasan dua negara, Indonesia dan Malaysia, memang beberapa kali terjadi. Wilayah perbatasan menjadi daerah abu-abu. Sementara masyarakat perbatasan lebih memilih negara yang menjanjikan kehidupan ekonomi mereka. Di Kalimantan Utara, 6 desa di Kecamatan Lumbis Ogong, Nunukan, diklaim oleh Malaysia. Sebagian besar masyarakat di kawasan Sungai Sumantial dan Sinapat memilih eksodus menjadi warga negara Malaysia. Bahkan di desa Puyo, semakin hari penduduknya semakin berkurang. Bila dulunya penduduk mencapai 100 kepala keluarga, kini hanya tersisa sekitar 40 kepala keluarga. Negeri jiran Malaysia dianggap lebih menjanjikan untuk kehidupan ekonomi dan fasilitas hidup mereka. Banyak uang, Pak. Belanja kami di Mansalong. Kalau sedikit ada orang pergi Malaysia kami titip. Kalau misalnya uang sedikit 500 atau 1 juta. Kalau beli 5 juta uang baru bisa turun ke Mansalong, Pak. Biayanya ini besar. Hal yang memudahkan. Saya punya kartu lahir di Malaysia. Kalau saat ini juga saya mau ke Malaysia untuk mengurus IC, saya bisa dapat. Lebih mudah kami mendapatkan signal ke Malaysia daripada sini, Pak. Karena signal mereka itu kan dekat di perbatasan tuh. Inilah desa Kinokot yang terletak di Kabupaten Nunukan. Jika kita melihat, memang saat ini kondisinya sudah tidak ada lagi warga yang tinggal di sini, dikarenakan pasca konfrontasi Malaysia, warga lebih memilih pindah sebagian ke Malaysia maupun juga ada yang di wilayah Indonesia. Dan saat ini memang ini tidak lagi masuk dalam region desa yang ada di Indonesia, dikarenakan memang warganya sudah banyak yang pindah ke desa lain. Dan satu hal yang cukup menarik, di belakang sana ini sudah Malaysia, sementara pada bagian di tepi sungai yang sebelah sana ini adalah wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Minimnya fasilitas dan perhatian bagi warga perbatasan selama ini membuat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar berjanji akan memfokuskan perhatian terhadap wilayah perbatasan sesuai instruksi Presiden dengan mengedepankan pembangunan desa di perbatasan negara. Selama ini yang sudah terjadi di masa lampau, daerah perbatasan ini tidak diurus secara serius. Oleh karena itu, pemerintahan kali ini, pemerintahan baru ini harus mengurus masalah pedesaan ini, masalah perbatasan ini secara serius. Artinya apa? Di bidang anggaran harus ditingkatkan, konsentrasi dan prioritas pembangunan juga harus diarahkan ke sana. Sengketa perbatasan terjadi karena Malaysia mengklaim perhitungan batas wilayah sudah sesuai dengan titik ordinat 4 derajat 20 lintang utara. Sementara Indonesia menggunakan hasil perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dan Inggris pada tahun 1915. Berbagai kasus perbatasan Indonesia dan Malaysia terjadi, dari kasus Ambalat, kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Digitan, dan kasus pembangunan mercusuar Tanjung Datu oleh Malaysia. Dan yang lebih memprihatinkan, sebagian besar warga perbatasan Kalimantan, Indonesia dengan Malaysia, mereka memilih untuk tinggal di negeri jiran Malaysia dan melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Baik, tadi sebelum jeda saya mengutarakan satu pertanyaan ini ya kepada para narasumber. Tadi kita punya dana ya tadi 16,04 triliun yang dikelola 27 kementerian dan Presiden menemukan tidak kelihatan hasilnya. Nah, pertanyaannya adalah kemana dana ini, begitu ya? Apa yang terjadi sebenarnya di antara koordinasi kementerian itu, Mas? Silahkan dijawab. Oke, jadi kalau kita lihat serapan anggaran yang begitu rendah, itu hanya kemungkinan terjadi 2 hal ya. Yang pertama, political will dari mereka yang kuasa pengguna anggaran ini untuk memaksimalkan penggunaan anggaran ini itu
tidak kuat ya, dalam artian anggaran sudah ditetapkan, kan mereka hanya tinggal menggunakan dan memastikan bahwa penggunaan itu sesuai dengan periode anggaran kan. Nah, kalau di sini kan kelihatan bahwa di masing-masing kementerian itu langgamnya beda-beda. Mereka yang cepat ya bisa menggunakan, yang lainnya mungkin agak lebih lambat atau ada faktor perhitungan jadi yang lain gitu. Tidak membuat program-program yang cukup baik dan cukup efektif untuk kemudian bisa menyerap anggaran itu menurut Anda? Anggaran itu kan biasanya base-nya program. Jadi program sudah ada, anggarannya ditetapkan. Nah, masalahnya adalah program itu tidak segera diimplementasikan sehingga kemudian ada anggaran yang terserap, ada anggaran yang tidak terserap gitu. Jadi itu masalahnya. Nah, makanya balik ke political will kalau menurut saya. Oke, selama ini kan masalah di wilayah perbatasan itu ada badan nasionalnya yang menanggulanginya. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan BNPP. Nah, kalau dirampingkan menjadi 3 atau 4 kementerian ini nasibnya gimana Badan Nasional BNPP ini? Ya, saya sih lebih suka sebenarnya pengelolaan di level perbatasan itu langsung di bawah kendali presiden ya. Karena sebenarnya dulu badan ini itu dianggap sebagai solusi dari banyaknya kementerian tapi tidak bisa dikoordinasikan. Nah, begitu sudah diuji cobakan ternyata juga koordinasi juga jadi masalahnya kan, mengapa terjadi anggaran yang tidak terserap. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi mau melakukan terobosan dengan meminta langsung kementerian terkait bekerja di bawah kendali dia, saya kira ya kita uji coba dengan yang ada sekarang. Nah, tadi Pak Jokowi mengatakan koordinasi akan dikerucutkan kepada 3-4 kementerian saja. Masih belum ditentukan apa kementeriannya, ada sempat beredar di masyarakat, ada Kementerian Perhubungan, Pekerjaan Umum, Kelautan, Kemendagri, kemudian juga ada Menkominfo, dan juga ada Pertahanan, begitu ya. Juga. Nah, kalau menurut Anda, dari pandangan sebagai Komisi 1, kementerian apa yang sebaiknya bekerja secara efektif untuk mengatasi masalah perbatasan ini? Memang sampai saat ini belum diputuskan oleh pemerintahan Jokowi, tetapi kalau pandangan saya yang pasti Kemendagri, Menkominfo, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menhan. Alasannya apa? Yang pertama, Menhan jelas ya, karena kita ingin mempertahankan perbatasan, melibatkan anggaran yang tidak kecil ya. Kalau tadi disampaikan ada 16 triliun ya, anggaran untuk perbatasan itu kecil sekali. Dan penyerapannya pun sedikit sekali ya, dengan anggaran yang tidak memadai itu. Menkominfo, kita butuh komunikasi yang baik untuk bisa membangun infrastruktur dan komunikasi antar warga WNI di perbatasan. Sampai kemarin Pak Mendagri ketika menguji Sebatik pun sempat mengeluh, kenapa di sini kita sinyalnya roaming ya, padahal masih di wilayah Indonesia gitu. Mendagri untuk bisa mengkoordinir antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan kabupaten-kabupaten yang ada di sini. Nah, untuk kelautan dan perikanan, nah kita wilayah ada 92 pulau yang berbatasan dengan negara lain. Artinya koordinasi untuk mengamankan wilayah kelautan sangat penting. Apalagi kita ketahui sumber daya alam kita di laut sangat besar dan harus bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat kita. Nah, itu tadi dari kementerian-kementerian. Kalau dari Komisi 1 misalnya, Komisi 1 DPR, kira-kira untuk tahun depan saja 2015 ini apa yang sudahkah ada program-program untuk wilayah perbatasan ini? Ya, kita mohon maaf juga kepada rakyat Indonesia, memang sampai hari ini DPR masih belum bisa bekerja secara maksimal. Islah di DPR baru terjadi awal Desember yang lalu sebelum masa reses. Tapi kami yakin awal tahun depan kita sudah bisa bekerja dengan maksimal dan menyusun program untuk setahun ke depan. Tetapi khususnya di fraksi PDI Perjuangan kami sudah merapatkan mengenai program Komisi 1 bagaimana kita harus meningkatkan anggaran pertahanan dari sekarang 0,8% dari GDP menjadi 1,5%, dan khususnya untuk mempertahankan perbatasan kita. Akan dialokasikan kemana? Yang pasti kesejahteraan anggota TNI, alutsista, dan penunjang-penunjang untuk mempertahankan wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada fokus khusus pada perbatasan begitu ya. Baik, kita akan elaborasi lagi mengenai hal ini karena ada juga gebrakan lain lagi bahwa daerah perbatasan itu akan dijadikan suatu daerah administratif tersendiri begitu ya. Bagaimana solusinya hal ini kita akan bahas sesaat lagi.